Menggebrak, Ahok is back. Sebut Ganjar Pranowo sudah teruji dan pantas jadi the next presiden. Beri warning keras soal pemimpin jahat yang cuma pengen berkuasa dan incar kekayaan. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Semua beliau memang pantas dan terbaik ya. Kita bisa lihat karakter orang ketika ada di kekuasaan. Dan kita harus berani tegas. Orang jahat itu kata Nelson Mandela nggak bisa ngurus negara. Di kepala mereka itu cuma ada kekuasaan dan kekayaan saja. Kalau Ganjar kan udah teruji. Jadi orang kalau belum pernah berkuasa itu gampang ngomongnya. Tapi kalau kamu udah di kekuasaan, karakter Anda teruji. Dan Ganjar teruji. Apalagi saya sama beliau kan sama-sama di DPR juga dulu kan. Jadi itu karakternya teruji gitu. Dan semua beliau memang pantas dan terbaik ya. Saya sangat setuju apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Ketua Umum, Bu Mega. Semuanya setuju. Dan lebih setuju lagi apa yang disampaikan calon presiden Pak Ganjar Pranowo. Tadi saya bisik-bisik ke beliau, Pak, nanti habis dilantik, besoknya langsung masuk ke daulatan pangan. Nggak usah lama-lama. Perencanaannya disiapkan sekarang, begitu dilantik besok langsung masuk ke kerja kedaulatan pangan. Sehingga swasembada pangan, ketahanan pangan, kedaulatan pangan itu betul-betul kita miliki. Ngeri sekali kalau melihat cerita semua negara sekarang. Ahok is back. Ya, dalam acara Rakernas keempat PDIP, sosok Ahok nampak hadir sebagai salah satu kader Partai Banteng yang mendapatkan perhatian. Meski Ahok tidak mendapatkan kesempatan berbicara seperti halnya Jokowi atau Ganjar, tapi para jurnalis tampaknya tak mau melewatkan begitu saja kehadiran Ahok tanpa dimintai pendapat, termasuk soal Pilpres 2024. Berbicara atas nama pribadi, Ahok yang kenyang pengalaman sebagai anggota parlemen dan gubernur ini sempat mengutarakan pendapatnya mengenai sosok Ganjar Pranowo yang dinilai Ahok paling pas memimpin negeri ini menggantikan Jokowi. Pendapat Ahok pun tak sekedar pencitraan atau dukungan hanya karena sesama kader PDIP. Karena kalau dicermati, Ahok masih konsisten dengan prinsip hidupnya bahwa seorang pemimpin perlu dipastikan integritasnya teruji kalau sudah mendapat atau memegang kekuasaan. Selama 20 tahun menjadi anggota DPR dan Gubernur Jateng, bagi Ahok seorang Ganjar tidak hanya terbukti teruji, tapi juga dianggap paling pantas dipilih di antara kandidat yang ada saat ini. Nah, yang menarik ketika Ahok mengutip perkataan Nelson Mandela mengenai orang jahat. Sebuah klip yang beredar viral di media sosial memperlihatkan Ahok mewanti-wanti masyarakat untuk tidak memilih sosok berkarakter jahat menjadi presiden. Kata Ahok seperti dalam tayangan video yang diunggah akun @murtadawan, first of all, beliau memang pantas dan terbaik. Kita bisa lihat karakter orang ketika ada di kekuasaan. Orang jahat itu, kata Nelson Mandela, nggak bisa ngurus negara. Di kepala mereka cuma kekuasaan dan kekayaan aja. Kalau Ganjar kan teruji. Jadi orang kalau sudah pernah di kekuasaan karakternya teruji dan Ganjar teruji. Ahok sendiri sempat berada di DPR RI bersama Ganjar sehingga bisa menilai Ganjar Pranowo. Ahok berkata, apalagi saya sama beliau sama-sama di DPR pula kan, jadi memang karakternya sudah teruji. Wah, mak jelek banget omongan Ahok ya. Kalau sampai didengarkan oleh orang-orang yang kebetulan kena sama omongan yang dikutip Ahok dari seorang tokoh politik dunia yang sudah kenyang melihat orang jahat berkuasa di negerinya itu. Sekali lagi meskipun Ahok tidak berniat menyerang siapapun, tapi ucapan Ahok bagus juga untuk memberikan warning, sekaligus menyiapkan masyarakat yang masih gamang untuk menentukan pilihan mereka. Jangan pilih yang hanya mementingkan kekuasaan dan kepentingan pribadi atau kelompok saja, karena mereka pasti nggak bisa mengurus negara ini. Apakah Ahok sedang menyerang Prabowo? Tidak juga sih. Meski kalau ingat perkataan Prabowo soal meminta izin berkuasa, maka kita bisa paham ya akan warning yang diberikan Ahok untuk menentukan pilihan. Apakah Ahok juga sedang menyindir Anies? Kalau kita bicara soal terujinya pemimpin saat sudah berkuasa,
kita pasti paham bahwa sosok Anies bagi Ahok pastilah sudah dianggapnya sebagai pemimpin gagal. Soal jahat atau tidaknya ya simpulkan sendiri saja ya. Mantap betul memang sosok Ahok ini. Sayang sekali negeri ini belum siap menerima kehadiran sosok pemimpin hebat ini. Tapi kali ini opini Ahok memang mantul alias mantap betul. Bahkan bisa menjadi kompas untuk menentukan pilihan. Kalau hanya 3 kandidat yang bersaing, jelas Ganjar Pranowo yang paling pantas. Salam Jarji Jarbeh. Jadi bagaimana menurut Anda? Presiden SBY dan Partai Demokrat telah memimpin Indonesia selama 10 tahun. Dari tahun 2004 sampai dengan 2014. Di masa beliau, bangsa Indonesia berhasil mencapai hasil-hasil yang sangat kritis. Waduh, takut digebuki lagi. Gabung Prabowo, kini SBY puja-puji Jokowi. Kemarin aja nyinyir terus. Takut kena lempar HP ya Pep. Halo, dengar suara JJ kembali di channel Redaksi Jurnal. Banyak yang bertanya, ini Pak Jokowi apa-apa Pak Luhut. Begitu, itu suara di luar. Kalau saya tidak kaget, seorang presiden, saya pernah menjadi presiden juga, pasti mencari seseorang yang cakap dan bisa melaksanakan tugas. Tidak mungkin menugasi seseorang yang gak yakin dan ragu. Because trust dari Pak Jokowi terhadap Pak Luhut, menurut saya itulah modal. Dan saya harus mengatakan dengan jujur seperti itu. Memang kita berbeda politik, Pak Luhut di pemerintah, kami di luar, sedang di luar, tapi tidak boleh menghalang-halangi saya untuk berkata jujur dan menyampaikan hal-hal baik tentang Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Keberhasilan Presiden SBY membuat fondasi yang kuat sehingga Presiden Joko Widodo sekarang dapat menghasilkan kelanjutan pembangunan bangsa, dan kita juga sekarang berhasil menurunkan angka kemiskinan absolut di bawah 10%. Kita berhasil sangat cepat mengatasinya. Saudara-saudara sekalian, keberhasilan ini harus kita lanjutkan dan akan kita lanjutkan insya Allah pada saat kita menerima mandat dari rakyat Indonesia. Itu yang bikin Gerindra dan Prabowo panik luar biasa. Beda dengan PDI Perjuangan. Mereka punya Jokowi, mereka punya Ganjar, punya Gibran, dan banyak kader-kader muda lainnya yang siap membawa nama partai. Line up-nya PDI Perjuangan ini yang sulit dikalahkan oleh banyak partai lain, apalagi oleh Gerindra yang hanya punya 1 nama besar doang. Karena itu sebagai strategi kemenangan, mau nggak mau Prabowo harus bergantung pada Jokowi yang kader PDI Perjuangan. Kalau gagal, Prabowo harus bergantung pada Gibran yang juga kader PDI Perjuangan. Gagal lagi misalnya, nanti bisa-bisa bergantung pada Jan Etes yang lagi-lagi nanti adalah kader PDI Perjuangan. Yang mau adanya perpecahan. Dia buat supaya pendukungnya membenci Pak Jokowi. Hingga pikirannya sudah nggak rasional lagi. Contohnya aja, sampai sekarang masih ada loh yang percaya kalau Pak Jokowi itu PKI. Coba, itu narasi dari mana? Untung aja Pak Jokowi kuat dan sabar, jadi bisa mempertahankan persatuan. Dan gua menduga ada rencana Prabowo untuk menghancurkan Jokowi. Kenapa? Karena Jokowi itu sangat dicintai rakyatnya. Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono mengaku tak kaget dengan Presiden Jokowi yang memberikan beberapa tugas tambahan ke Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Menurut SBY, Luhut merupakan orang yang cakap dan mampu menjalankan tugas tersebut. Pujian SBY ini sepertinya ada yang aneh loh. Sepertinya SBY memuja-muji pemerintahan Jokowi karena disuruh Prabowo alias Om Wowo. Kemarin aja pas masih satu komplotan sama Anies, dikit-dikit hujat Jokowi, dikit-dikit serang Jokowi dengan cara yang begitu membabi buta. Sekarang kok nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada petir dan salju,
Tiba-tiba puji-puji Jokowi takut digebukin sama Om Bowo ya Pep. Karena dulu SBY pernah digebukin loh oleh Prabowo ketika masih sekolah di Akabri yang sekarang jadi Akmil. Shh, jangan bilang siapa-siapa. Bisa jadi sih seperti itu ya, karena kan LBP itu ada di kubu pemerintahan Jokowi dan juga mendukung Prabowo. SBY pun secara tidak langsung mengikuti cara mainnya Prabowo selaku capres dari koalisi Indonesia Maju. Ada beberapa penggal kata dan kalimat yang amat menyentuh. Cara terbaik untuk mengalahkan musuhmu adalah berteman dengannya. Itu yang dilakukan Prabowo sejauh ini jika saya lihat-lihat dari optik saya pribadi selaku pendukung Jokowi. Perpaduan yang sempurna antara Purnawirawan Jenderal Tentara Nasional Indonesia. Maka dari itu harus mendukung dan memuji Jokowi sebagai bentuk loyalnya Pepo kepada Prabowo. Jika tidak, takutnya Pepo bakal digebuki lagi. Shh, jangan bilang siapa-siapa. Ingat, dalam demokrasi tidak ada musuh atau kawan selamanya. Yang ada cuma kepentingan selamanya. SBY ini bisa dibilang mantan yang kurang kerjaan sih. Dia masih tetap saja aktif bekerja meski nggak digaji. Adapun yang ia kerjakan adalah tidak lain tidak bukan untuk memuluskan karir politik sang anak. AHY sebenarnya sudah berada di jalan yang tepat, yaitu berkarir di militer. Terbukti saat jadi tentara, prestasinya cukup mentereng ya. Seperti ia mendapatkan penghargaan Bintang Adi Makayasa Trisakti Wiratama, dianugerahi Army Service Distinction Medal dari pimpinan Angkatan Bersenjata Lebanon karena menginisiasi program mobil pintar untuk mengurangi dampak trauma perang pada anak-anak. Tapi sayangnya, semua peluang itu sirna sudah setelah SBY menyuruh AHY untuk mengundurkan diri dari tentara untuk nyalon di Gubernur Jakarta dulu. Dan kini SBY coba turun gunung lagi guna membantu AHY agar partainya bisa naik tingkat setelah 10 tahun di luar pemerintahan. Maka dari itu SBY mengusung Prabowo di Pilpres 2024. Maka dari itu, ia mengkampanyekan Prabowo dengan cara menjilat Jokowi dengan puji-pujian palsu. Mengkampanyekan capres yang bukan pilihan itu sebenarnya bukan perkara yang mudah, Ferguson. Apalagi dulu SBY pernah digebuki oleh Prabowo saat keduanya sama-sama menempuh pendidikan di Akmil. Tapi lagi-lagi demi karir politik sang anak, ya mungkin jadi menteri, SBY